Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Azmi akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat, yaitu yang bisnis desain grafis dan web, yang nama bisnisnya yaitu Creative Pixel Studio, latar belakang. Latar belakang dari bisnis ini adalah bisnis desain grafis dan web merupakan industri yang berkembang pesat berkat pertumbuhan internet dan kebutuhan akan desain visual yang menarik. Dalam era digital ini, perusahaan dan individu semakin mengandalkan kehadiran online yang menarik dan fungsional untuk memperkuat merek dan berkomunikasi dengan audiens. Selain itu, perkembangan media sosial dan e-commerce juga mendorong permintaan akan desain grafis dan web yang memikat. Bisnis ini menawarkan peluang bagi para desainer yang memiliki minat dan bakat dalam seni dan kreativitas dengan teknologi desain yang terus berkembang dan kebutuhan akan desain responsif untuk berbagai perangkat. Dengan kemampuan menguasai perangkat lunak desain yang relevan dan mengikuti tren terkini, bisnis desain grafis dan web memiliki potensi besar dalam membantu perusahaan dan individu menciptakan identitas visual yang kuat dan menarik di era digital ini. Profil dari bisnis ini adalah yang pertama, nama bisnis, yaitu Creative Pixel Studio, jenis bisnis, bisnis desain grafis dan web. Lokasinya berada di Jalan Sudirman nomor 10 Dumai, Provinsi Riau. Target pasar yaitu perusahaan kecil dan menengah, startup, profesional lepas, dan individu yang membutuhkan desain, grafis, dan web berkualitas. Visi dari bisnis ini adalah menjadi mitra kreatif yang terpercaya dalam menciptakan desain grafis dan web yang inovatif, memukau, dan berdampak positif bagi klien kami. Kami bertujuan untuk menghasilkan karya yang mencerminkan identitas unik setiap bisnis dan membantu mereka mencapai tujuan pemasaran dan komunikasi mereka. Misi dari bisnis ini yaitu: 1. Memberikan solusi desain grafis dan web yang menarik, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan klien. 2. Mengutamakan kualitas kreativitas dan kepuasan klien dalam setiap proyek yang kami kerjakan. 3. Tren terkini dalam desain grafis dan web untuk memberikan hasil yang modern dan relevan. 4. Menyediakan layanan yang responsif dan mendukung, menjaga komunikasi yang baik dengan klien untuk memastikan keberhasilan proyek. 5. Mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan klien kami dan memberikan solusi desain yang berkelanjutan. Struktur organisasi dari bisnis ini yaitu yang menjadi direktur utama atau direktur kreatif yaitu Himatul Azmi, manajer proyek Indah Salsabila, ketua tim desain adalah Intan Cahya Nusli, ketua tim pemasaran dan penjualan Intan Tresna Ayu, ketua tim pengembangan web yaitu Hevilia Putri, dan staf administrasi yaitu Holifah Rohayati. Keunggulan dari bisnis ini yaitu desain kreatif dan menarik. Yang kedua, kualitas profesional. Yang ketiga, customized solution. Yang keempat, responsif dan user-friendly. Yang kelima, selalu mengikuti tren dan teknologi terkini. Dan yang terakhir, keterlibatan dan layanan pelanggan yang baik. Selanjutnya, yaitu market share dari bisnis ini.
Yang pertama, identifikasi market share. Identifikasi market share dari bisnis desain grafis dan web melibatkan pengukuran seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh bisnis tersebut dibanding dengan pesaing utama dalam industri. Untuk melakukan identifikasi ini, perlu dilakukan analisis data pasar, survei, dan penelitian kompetitif yang menyeluruh. Data yang relevan dapat mencakup jumlah klien, proyek yang berhasil diselesaikan, reputasi, dan merek yang telah dibangun, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, analisis persaingan. Analisis persaingan dalam bisnis desain grafis dan web melibatkan mengidentifikasi pesaing utama dan menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis persaingan ini meliputi jumlah dan kualitas pesaing di pasar, reputasi, portofolio klien, dan pengalaman pesaing, keahlian teknis, kreativitas, dan kemampuan inovasi pesaing, harga, paket layanan, dan strategi penjualan pesaing, kecepatan tanggapan, dan tingkat kepuasan pelanggan pesaing, dan dukungan pelanggan dan layanan purna jual yang disediakan oleh pesaing. Perkiraan pangsa pasar. Perkiraan pangsa pasar bisnis desain grafis dan web dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data pasar yang tersedia dan melibatkan penilaian berdasarkan analisis persaingan serta pertumbuhan industri. Meskipun tidak memiliki akses ke data pasar terbaru, bisnis desain grafis dan web yang sukses dan berkembang dapat memperoleh pangsa pasar yang signifikan dengan membangun reputasi yang kuat, menyediakan solusi desain yang inovatif, dan memberikan layanan pelanggan yang unggul. Perkiraan pasar dapat diperoleh melalui survei pelanggan, analisis data industri, serta pemantauan aktivitas pesaing. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan, keahlian desain. Bisnis ini memiliki tim desainer yang ahli dan kreatif dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain grafis dan web. Portofolio yang kuat. Bisnis ini dapat menunjukkan portofolio yang kuat yang mencerminkan desain berkualitas tinggi dan keberhasilan dalam proyek-proyek sebelumnya. Kualitas produk. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, baik dalam segi estetika, desain, maupun fungsionalitasnya. Tim memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang perangkat lunak dan teknologi terkini yang digunakan dalam desain grafis dan web. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada tim kreatif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Ketergantungan pada tim kreatif, bisnis ini mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan tim yang terampil dan kreatif untuk menghadapi permintaan yang tinggi. Keterbatasan sumber daya yang terbatas seperti anggaran dan perangkat lunak mungkin menjadi kendala dalam mengadopsi teknologi terbaru dan memenuhi permintaan pelanggan. Peluang. Yang pertama, permintaan yang terus meningkat. Permintaan akan desain grafis dan web berkualitas tinggi terus tumbuh seiringan dengan pertumbuhan bisnis online dan kebutuhan perusahaan untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Pengembangan kemitraan. Bisnis ini dapat menjalin kemitraan dengan agensi pemasaran, pengembangan web, atau bisnis lain untuk memperluas jangkauan dan memperoleh akses ke peluang baru. Pengembangan layanan baru. Dengan terus mengikuti tren dan teknologi terbaru, bisnis ini dapat mengembangkan layanan baru seperti desain responsif, animasi, atau desain UI atau UX. Ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat.
Industri desain grafis dan web sangat kompetitif, dengan banyak perusahaan dan profesional lepas yang menawarkan layanan serupa. Persaingan yang ketat dapat mengancam pangsa pasar dari bisnis ini. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan bisnis ini harus terus mengikuti perkembangan terbaru agar tetap relevan dan kompetitif. Adopsi perangkat lunak desain grafis. Perangkat lunak desain grafis yang tersedia secara luas dapat mengurangi permintaan terhadap layanan desain berbayar. Strategi, teknologi, dan informasi. Yang pertama, mengadopsi teknologi terkini. Melakukan investasi dalam perangkat lunak desain. Penggunaan cloud computing, desain responsif dan mobile friendly, keamanan informasi, meningkatkan kecepatan dan kinerja situs web dan aplikasi. Produksi barang dan jasa dari bisnis ini adalah 1. Desain logo, 2. Desain materi pemasaran, 3. Desain grafis digital, 4. Desain web, 5. Pengembangan website, 6. Desain packaging, 7. Konsultasi desain, dan terakhir, desain user interface atau user experience. Pemasaran. Pemasaran dari bisnis ini yaitu 1. Membuat branding yang mencerminkan bisnis yang menarik dan konsisten, dan desain logo yang unik, slogan yang mencerminkan nilai dan keunggulan dari bisnis, serta elemen visual yang menarik dapat membantu membedakan bisnis dari pesaing. 2. Melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media, selebaran, brosur, web, dan membuat konten tentang keunggulan dari produk. 3. Mengadakan diskon besar-besaran di tanggal tertentu. 4. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan perusahaan atau individu yang dapat saling menguntungkan. Analisis persaingan dan resiko dari bisnis ini. Analisis persaingan. Yang pertama, persaingan dengan desainer grafis dan web lainnya. Selanjutnya, perubahan teknologi, persaingan harga dengan para pembisnis yang lainnya, kualitas desain, dan perkembangan industri desain grafis dan web terus berkembang dan berubah. Risiko dari bisnis ini adalah perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan terus berkembang. Ketidakpastiannya proyek, kesalahan dalam mendesain, ketergantungan pada klien utama, dan yang terakhir, perubahan teknologi. Aspek keuangan dari bisnis ini adalah proyeksi pendapatan. Membuat proyeksi pendapatan berdasarkan analisis pasar dan potensi bisnis, meninjau jumlah dan jenis proyek yang telah diambil dalam periode tertentu, mempertimbangkan juga tingkat harga yang ditetapkan untuk layanan. Proyeksi pendapatan akan membantu memperkirakan jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Biaya produksi.
Menghitung biaya produksi yang terkait dengan setiap proyek desain grafis dan web yang dikerjakan. Biaya produksi dapat meliputi biaya tenaga kerja, biaya perangkat lunak dan perangkat keras, biaya bahan, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya overhead lainnya. Perhitungan biaya produksi yang akurat akan membantu menentukan harga jual yang sesuai dan memastikan keuntungan yang memadai. Perencanaan modal. Mengidentifikasi kebutuhan modal untuk menjalankan bisnis desain grafis dan web, meninjau biaya pendirian, biaya operasional awal, dan biaya lain yang mungkin timbul dalam periode awal bisnis. Perencanaan modal yang baik akan membantu memastikan tersedianya dana yang cukup untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan lancar. Proyeksi laba rugi. Membuat proyeksi laba rugi yang mencakup perkiraan pendapatan dan biaya untuk periode waktu tertentu, misalnya dalam jangka 1 tahun. Meninjau proyeksi pendapatan dan biaya yang telah dibuat sebelumnya dan gunakan data historis jika memungkinkan. Hal ini akan membantu memperoleh gambaran tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis dan melihat apakah bisnis berpotensi menghasilkan laba. Sumber dana. Mengidentifikasi sumber dana yang tersedia untuk mendukung bisnis desain, grafis, dan web. Sumber dana dapat meliputi modal sendiri, pinjaman bank, investasi dari mitra atau investor, atau program dukungan pemerintah. Meninjau persyaratan dan proses yang terkait dengan setiap sumber dana yang dipertimbangkan untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk menjalankan bisnis. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.